Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Prastika Dingkias dengan NIM 250201021144. Prodi Manajemen, mata pelajaran Akuntansi Biaya. Nah, yang nomor 1 yaitu perbedaan produk bersama dan produk sampingan. Produk bersama yaitu produk yang dihasilkan secara simultan dari satu proses produksi yang sama. Yang kedua, memiliki nilai jual yang relatif dan sebanding. Yang ketiga, tujuan utama dari proses produksi. Contohnya itu CPO dan kernel dalam pengolahan kelapa sawit. Sedangkan produk sampingan, produk ikut yang pertama itu ada produk ikutan yang dihasilkan dari proses yang sama. Yang kedua itu ada nilai jual yang relatif kecil dibandingkan produk utama. Yang ketiga itu ada bukan tujuan utama produksi. Contohnya itu serat sawit. Untuk soal yang kedua itu konsep biaya bersama atau joint cost. Biaya bersama adalah biaya yang terjadi dalam proses produksi hingga titik pisah, yang dimana produk-produk dapat diidentifikasi secara terpisah. Kenapa dialokasikan? Yang pertama itu menentukan harga pokok produksi masing-masing produk. Yang kedua ada penilaian persediaan untuk laporan keuangan. Yang ketiga ada penetapan harga jual yang tepat. Yang keempat ada evaluasi profitabilitas per produk. Yang kelima ada pengambilan keputusan manajerial. Nah, untuk soal yang ketiga saya akan membacakan materi yang ini terlebih dahulu agar mudah dipahami. Nah, PT Arga Sejahtera Nusantara adalah perusahaan pengolahan kelapa sawit dalam satu proses produksi. Perusahaan menghasilkan produk bersama berupa minyak sawit mentah atau CPO dan inti sawit atau kernel serta produk sampingan berupa serat sawit. Nah, biaya produksi bersama yang terjadi hingga titik pisah selama satu periode adalah 900 juta. Nah, ini ada data produksi dan penjualan adalah sebagai berikut. Itu ada jumlah produksinya itu untuk CPO itu 600 ton, harga jual per unitnya itu ada 10 juta. Yang kernel ada jumlah produksinya ada 300 ton, harga jual per unitnya itu ada 7 juta. Nah, serat sawitnya itu ada 200 ton serta harga jual per unitnya itu 1.500.000. Nah, untuk pertanyaannya, alokasikan biaya bersama ke produk CPO dan kernel dengan menggunakan metode nilai jual yang relatif. Untuk jawaban yang nomor 3, total biaya bersamanya itu sama dengan 900 juta. Nah, hitung total nilai jual produk bersama itu nilai jual CPO sama dengan 600 ton dikali 10 juta sama dengan 6 miliar. Nilai jual kernelnya itu 300 ton dikali 7 juta sama dengan 2 miliar 100 juta. Nah, total nilai jual produk bersamanya 8 miliar 100 juta. Nah, hitung proporsi nilai jual itu proporsi CPO itu nilai CPO dibagi total nilai jual. Nah, untuk itu 6 miliar dibagi 8 miliar 100 juta rupiah sama dengan 74,07%. Nah, untuk proporsi kernelnya itu nilai jual kernel dibagi total nilai jual. Nah, 2 miliar 100 juta dibagi 8 miliar 100 juta sama dengan 25,93%. Nah, untuk alokasi biaya bersamanya itu alokasi untuk CPO itu proporsi dikali total biaya bersama 74,07% dikali 900 juta sama dengan 666.660.667. Harga pokok per unitnya itu 666.660.667 dibagi 600 ton sama dengan 1.111.011 per ton. Nah, untuk alokasi untuk kernel itu proporsi dikali total biaya bersama 25,93% dikali 900 juta sama dengan 233 juta
33.333. Nah, harga pokok per unitnya itu 233.333.333 dibagi 300 ton sama dengan 777,78 per ton. Nah, untuk soal yang keempat itu, jelaskan pelaksanaan akuntansi terhadap produk sampingan dan bagaimana pengaruhnya terhadap biaya produk utama. Perlakuan akuntansi produk sampingan menggunakan metode pertama, yaitu pengurangan biaya produksi. Itu ada nilai jual produk sampingan mengurangi biaya bersama. Yang kedua, untuk mencarinya, biaya awal bersama dikurang nilai produk sampingan sama dengan biaya bersama bersih. Nah, biaya awal bersama itu 900 juta dikurang nilai produk sampingan buka kurung 200 ton dikali 1.500.000. Nah, kita kali dulu yang di dalam kurung. Setelah itu 900 juta dikurang 300 juta menjadi 600 juta. Nah, biaya ini dialokasikan ke CPO dan kernel. Metode yang kedua itu pendapatan lain-lain. Nilai jual produk sampingan dicatat sebagai pendapatan lain-lain, tidak mempengaruhi alokasi biaya bersama. Pengaruh terhadap produk utama. Jika menggunakan metode yang pertama, harga produk CPO dan kernel akan lebih rendah karena dikurangi nilai produk sampingan. Nah, untuk soal yang nomor 5 itu mencari manfaat informasi harga pokok untuk manajemen. Itu ada yang pertama ada penerapan harga, yang pertama ada menentukan harga jual minimum, yang kedua ada analisis margin keuntungan, yang ketiga ada strategi penetapan harga kompetitif. Setelah itu ada yang nomor 2 ada evaluasi profitabilitas. Yang pertama ada mengidentifikasi produk yang paling menguntungkan. Yang kedua ada menentukan prioritas pengembangan produk. Yang ketiga ada analisis kontribusi margin per produk. Nah, yang terakhir ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu ada yang pertama keputusan jual atau proses lebih lanjut. Yang kedua ada penentuan bauran produk optimal. Yang ketiga ada evaluasi efisiensi produk. Yang keempat ada perencanaan dan pengendalian biaya. Nah, hasil perhitungan finalnya itu sangat bagus. Bisa dilihat dari gambar. Sekian video penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.